Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi di KMB 3. Nah, kali ini kita melihat bahwa perawat luka itu bagi perawat itu sangat penting, menjadi kebutuhan pokok, menjadi makanan sehari-hari bagi perawat. Nah, untuk meningkatkan skill dan kemampuan analisa kita, maka di perawatan luka batch 2 ini saya akan memberikan soal kasus. Mudah-mudahan soal kasus ini dapat mewakili dari permasalahan-permasalahan sehingga kita dapat membahasnya secara runut. Oke, kita lanjut pada soal kasus ini. Teman-teman, di sini dilihat ada pasien 57 tahun. Dia datang ke tempat layanan kesehatan. Di sini kita lihat bisa layanan kesehatan itu bisa berupa rumah sakit, layanan kesehatan pertama ya, primary care ya, bisa puskesmas ataupun ke klinik. Nah, dia menyatakan bahwa secara progresif dia kakinya mengalami bengkak, merahan, dan juga rasa sakit ya, dan juga kelemahan. Dia menemukan bahwasanya dia katanya juga ternyata memiliki blister ya. Blister ini maksudnya adalah melepuh kakinya, terutama di bagian di depan beberapa bulan yang lalu, dan setelah dia menggunakan sepatu boots. Apa yang telah dilakukan untuk mengobatinya? Dia melakukan mendress atau memperbeban dari daerah yang mengalami luka dengan perban. Namun itu tidak berhasil. Healing is not a cure. Nah, dia juga diketahui memiliki penyakit diabetes tipe 2 selama 16 tahun, dan juga stage 2 chronic kidney disease atau gagal ginjal kronik selama 3 tahun. Dia punya riwayat merokok, bahkan merokoknya 20-30 batang ya per hari selama 25 tahun. Waduh, luar biasa ya. Nah, hasil pemeriksaan fisik ditemukan dari vital sign-nya, dari tanda-tanda vital ditemukan suhunya mencapai 38,1 derajat Celcius, tekanan darahnya 110-70, dan nadinya mencapai 102 kali per menit. Hasil pemeriksaan fisik juga ditemukan bahwa semuanya terdapat malodors. Malodors itu ada yang belum tahu, malodors itu adalah bau busuk ya, menyengat. Teman-teman ingat, kalau mendengar atau melihat kata odor itu artinya bau. Di bagian mana? Di bagian kaki kanan terdapat ulcer itu seperti ulkus yang terletak di first metatarsal plangal joint. Kalau belum tahu nih, saya kasihkan di mana sih first metatarsal joint, gambar keluarlah. Nah, juga ada namanya erythema dan fluctuans yang mengalami extend 3 cm di luar dari ulcer tersebut. Di bagian tepi dari lukanya terdapat kemerahan di sana. Oke, setelah kita melihat dan membaca kasus di atas, nah kita juga dapat mengkajinya ya, terutama di bagian moderate adanya pitting edema atau tidak. Nah, setelah diketahui ternyata ada pitting edema, itu adalah moderate. Nah, kita ketahui kalau yang modal itu biasanya pada grade 2. Grade 1 cirinya yaitu ketika kita tekan bagian kulit tersebut, dia akan kembali cepat. Kalau yang itu adalah grade 1 dan akan mengalami cekungan sedalam 1 mm. Tetapi kalau grade 2 atau di moderate ini yaitu sampai 3 atau 4 mm. Dan dia baru kembali seperti semula setelah 15 detik. Ini lumayan bengkak ya, itu untuk melihat tingkat dari edema tadi. Kemudian ada banyak juga tadi ya, mode edema di bagian kaki dan bagian ankle. Nah, apa sebenarnya langkah yang terbaik untuk menangani pasien tersebut? Nah, kita ketahui awalnya nih ceritanya pasien tersebut mulai mengalami sakit ini akibat dia memakai sepatu baru di tempat kerjanya, workbook, new shoes. Akhirnya menjadi bengkak, terus akhirnya jadilah ulkus di kaki tadi. Nah, pasien juga kita ketahui tadi adalah riwayat rokok yang lama, juga sekaligus
merupakan diabetes tipe 2 yang akan meningkatkan dari risiko namanya penyakit vaskular periferal. Nah, teman-teman jika belum paham tentang vaskular periferal, coba di Google lagi apa itu vaskular periferal. Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah tahu jawabannya? Nah, oke. Infeksi itu juga merupakan kira-kira low grade ya, atau hanya sebagian kecil, disertai dengan panas dan takikardi. Nah, kita juga dapat memberikan pemeriksaan fisik di kakinya untuk melihat tadi ada bagian bengkak, merah, terus adanya hangat. Itu biasanya apa? Penyakitnya selulitis, yaitu ketika sungai infeksi itu sudah sampai mengenai dari kulit. Tampaknya mungkin masih utuh kulitnya, tetapi sebenarnya di dalamnya sudah mengalami infeksi bagian di luar. Jadi area lukanya sebenarnya itu lebih lebar daripada ulkus. Banyak orang menganggap bahwa sebenarnya lukanya ulkusnya segini, berarti lukanya yang dirawat seperti ini. Tidak, itu salah. Yang benar yaitu adalah ketika semuanya lukanya itu kita lihat dari seberapa merah daerah di sekitarnya, sekitar ulkus tersebut. Kalau kemerahannya itu lebar, berarti itulah ukuran luka yang sebenarnya. Nah, pada fase ini itu disebut juga sebagai diabetic foot ulcer atau luka ulkus diabetes. Nah, biasanya dokter ngasihnya antibiotik ya, contohnya clindamycin atau quinolone untuk pada awal terapi. Nah, namun ketika itu berlangsung terus-menerus dan tidak teratasi, nah itu bisa menjadi suatu penyakit yang parah. Nah, bahkan biasanya dilakukan namanya amputasi ya. Nah, tapi untuk fase-fase awal ini, nah, kita biasanya sebagai perawat kita lakukan rawat luka bagian-bagian yang memang sudah mengalami nekrotik ataupun juga sudah mati jaringannya, kita lakukan debridement itu untuk meningkatkan dari kemungkinan luka tersebut dapat meregenerasi atau sembuh. Oke, kita langsung lihat pada gambar di sini. Kita bisa lihat bahwa kita biasanya melihat hal seperti ini ya, gambar seperti ini pada pasien-pasien yang diabetes. Nah, biasanya juga untuk menghindari terjadinya osteomyelitis ya, kita harus lakukan namanya bone scan untuk mengetahui apakah perjalanan infeksi itu sudah sampai tulang tumpul. Nah, kemudian kita lihat pada bagian ulkus tadi. Di dalam ulkus biasanya terdapat namanya slough. Slough itu merupakan jaringan yang sudah mati atau nekrotik yang perlu dibuang. Kalau nggak dibuang, itu akan semakin mempersusah dari jaringan yang mau beregenerasi untuk akhirnya repair of the bone. Nah, pada pasien-pasien diabetes ini sangat berisiko dilakukan amputasi ya, atau dilakukan namanya disability. Oleh karena itu, sebagai seorang perawat kita berusaha mengoptimalkan dari proses regenerasi pasien dengan melalui yang kemarin ya. Jadi kita mulai dari lakukan pembersihan, terus juga kita lakukan integrasi, kita alirkan dari darahnya itu biar bisa lancar agar pasien tersebut itu optimal dari proses penyembuhannya. Nah, penyebabnya tadi sudah disinggung ya, bahwa kemungkinan dari penyakit diabetes akibat dari glukosanya atau juga mungkin dari peripheral artery disease tadi yang akhirnya menyebabkan pasien tersebut itu sulit sembuh, sudah kena diabetik ya, karena dia rokoknya dan hipertensinya bisa jadi peripheral arterial disease. Nah, kita lihat di sini. Nah, bisa banyak tadi ya. Nah, bisa akibat dari kehilangan dari sensasi tadi ya. Karena kenapa? Karena proses dari
angiopati ya. Nah, neuropati sehingga menyebabkan pasien tidak merasa nyeri, luka, bengkak, tapi nggak ngerasa nyeri, akhirnya tambah sakit. Nah, kemudian dari persoalan tadi menyebabkan makin sulitnya jaringan atau sel menerima darah. Nah, oleh karena itu yang dilakukannya itu adalah kita harus sering-sering untuk mengecek dari adanya infeksi pada kuku, adanya nadi, sensasi dari bagian terutama bagian kaki ya. Terus juga apakah adanya luka di kaki, itu harus merupakan pengkajian yang penting dilakukan oleh perawat pada pasien-pasien yang diabetes ya, terutama yang apalagi yang gula darahnya tidak terkontrol. Itu harus pemeriksaan rutin, harus dilihat tiap pengkajian. Pada intinya luka itu early detection is early cure ya. Jadi semakin cepat dilihat, ketahui, dapat dilakukan pengobatan juga. Nah, kita juga memberikan satu tindakan pencegahan. Contohnya yaitu adalah bisa menggunakan alas kaki yang baik, terus juga kita menggunakan dari agar melindungi pasien. Usahakan pasien tidak jadi luka, karena kalau punya luka pada pasien diabetik tadi, lukanya akan sangat sulit untuk sembuh. Nah, berikutnya saya akan lebih jelaskan lagi tentang apa itu sistemnya neuropati. Nah, di awal kita tadi ya ada pasien tadi mengalami neuropati pada kakinya awalnya sehingga terjadi luka. Sehingga pasien akhirnya menyebabkan terjadi mati rasa ya, bahkan akhirnya suplai darah menuju kepada sel-sel yang mengalami di kaki menjadi berkurang. Salah satunya adalah menyebabkan neuropati hanya menjadi mati rasa, luka pun tak terasa, tapi luka hati masih terasa. Nah, itu pada pasien-pasien diabetes ya. Jadi komunikasi kita harus baik ya pada pasien-pasien tersebut. Nah, kita lihat pada pasien-pasien glukosa yang glukosa darahnya tinggi menyebabkan gangguan kerusakan pada pembuluh darah yang menyebabkan terjadi buntu ya dari pembuluh darah, dan ada 4 dari tipe neuropati. Nah, saya akan memberikan penjelasan tadi ya agar menjadi framework bagi teman-teman. Jadi neuropati disebabkan dari peningkatan glukosa. Nah, di gambar di sini dilihat bahwa ada seperti lightning, seperti perputaran dari listrik, tapi itu bukan hal tersebut ya. Itu adalah neuropati yang menyebabkan terjadinya beberapa gangguan ya. Salah satunya dari mati rasa, nyeri tidak terasa. Nah, itu adalah gambaran dari neuropati yang menyebabkan pasien tersebut tidak mengalami sensasi seperti mati rasa tadi ya. Nah, bahkan pada pasien-pasien tersebut ada juga yang mengalami nyeri, tapi nyerinya itu seperti nyeri terbakar ya. Nah, itu beberapa kompleksitas dari pasien-pasien yang mengalami neuropati. Ada yang mengalami tidak merasa nyeri, ada yang mengalami nyeri tetapi nyerinya seperti terbakar. Nah, di sini pada neuropati tadi tersebut merupakan akibat dari gangguan pada perifer dari saraf ya, karena saraf di perifer juga butuh aliran darah. Nah, ketika darahnya itu tersebut terhambat akibat dari diabetes, menyebabkan akhirnya terjadi gangguan tadi dari neuropati tadi.
Salah satunya yaitu caranya kita berusaha secara sistemik menurunkan dari glukosa darah tadi. Sebagus apapun kita melakukan rawat luka, tetapi glukosa darahnya atau secara sistemiknya pasien tersebut tidak ditangani, maka ya akan percuma. Jadi teman-teman, dalam perawatan luka itu namanya manajemen luka, bukan perawatan luka. Manajemen itu melibatkan dari beberapa sistem yang tujuannya yaitu adalah dalam rangka menyembuhkan luka. Tetapi alangkah baiknya jika sebelum terjadi luka kita sudah melakukan pencegahan terlebih dahulu, yaitu dengan peningkatan cek glukosa darah pasien setiap hari, dan juga kita dapat mengkaji dari sensasi motorik dan pasien seperti apa. Oke, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.